Halo Gajah Mada Muda, selamat datang di Universitas Gajah Mada. Selamat bergabung di program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian. Saya Ketua Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Alia Bihrajihan Raya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan perkenalan mengenai program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian serta bagaimana cara belajar di program studi ini. Nah, yang pertama saya ingin menyampaikan kepada kalian, apakah kalian sudah tahu bahwa Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian itu ada di Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian merupakan fakultas tertua di Universitas Gadjah Mada yang lahir pada tahun 1946. Kemudian pada perkembangannya di tahun 1950 muncul seksi penyelidikan ekonomi pertanian di Indonesia yang digagas oleh Profesor Isor Sohadiprodjo, yang beliau juga akhirnya menjadi penggagas penyuluhan dan komunikasi pertanian di Indonesia. Kemudian pada tahun 1972 lahir Departemen Ekonomi Pertanian, dan kemudian pada tahun 1984 lahirlah jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. Nah, kapan program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian itu lahir? Dia dilahirkan pada tahun 1985. Secara resmi dari dikti program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian berdiri di tahun 1985. Kemudian pada tahun 2016 jurusan itu berganti menjadi Departemen Sosial Ekonomi Pertanian. Nah, program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian ini belajar mengenai apa sebagai bagian dari Departemen Sosial Ekonomi Pertanian. Di program studi ini mempelajari ilmu-ilmu sosial kemasyarakatan di bidang pertanian. Dan penyuluhan dan komunikasi pertanian merupakan bidang ilmu yang muncul untuk mengedukasi, mendampingi, dan memfasilitasi petani. Artinya, lulusan dari program studi ini diharapkan mampu menghubungkan antara petani, masyarakat tani dengan inovasi dan juga teknologi. Di dalam pengelolaan program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian, kami sudah terakreditasi BAN PT, dan juga pada tahun 2020 ini kami mengajukan akreditasi ASIIN dari Eropa. Nah, siapa saja sih sebenarnya dosen-dosen yang ada di program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian? Kita mempunyai 12 dosen, satu orang profesor yaitu Profesor Dr. Insinyur Sunaruha Samsi Haryadi MSI, kemudian Dr. Insinyur Rosso Wicaksono MS, Insinyur Harsoyo Master Extension of Education, kemudian Dr. Agriculture Sri Peniwastuti, selanjutnya ada Bapak Subedjo, SPMSc PhD, saya sendiri Alia Bihrajihan Raya, kemudian ada Ibu Diah Woro Untari, SPMP, ada Ibu Ratih Inekowati, SPMAGR PhD, dan kemudian ada Ibu Mesalia Kriska, SPMSc, Ibu Yuhan Farah Maulida SP MAA PDA, kemudian ada Ibu Diah Fitria Widiningsih SPMSC, dan Ibu Risma Andiani SPMSC. Kedua belas dosen tersebut merupakan lulusan dari dalam dan luar negeri, ada yang dari lulusan Jerman, Jepang, Amerika, yang memperkaya nanti proses pembelajaran adik-adik Gamada di Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Nah, kemudian juga kita memiliki dosen praktisi yang dalam dosen praktisi ini akan mengajarkan mengenai audio video, kemudian mengenai penyiaran dan berkaitan dengan pemanfaatan TIK. Selain itu, di dalam program studi penyuluhan dan komunikasi juga mempunyai satu orang laboran, yaitu Mas Budiono, di mana akan memfasilitasi adik-adik di dalam kegiatan perkuliahan dan praktikum pastinya. Kemudian tadi di dalam Departemen Sosial Ekonomi itu ada Prodi PKP, ada Lab PKP, di mana Prodi PKP ini diketuai oleh Ketua Prodi, dan di Lab PKP ini ada satu kepala laboratorium,
yang berisi kemudian kegiatannya adalah ada kegiatan praktikum, mempunyai kop asisten, ada study club, ada book club. Sedangkan di prodi PKP itu ada dosen, kemudian ada komisi sarjana yang kemudian mengurusi bagian pembelajaran dan juga penelitian. Kemudian juga pasti ada adik-adik semua yaitu mahasiswa. Selanjutnya gitu ya, kita kalau adik-adik kemudian bergabung di program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian pasti penasaran sebenarnya lulusannya itu seperti apa gitu ya. Jadi lulusan dari prodi penyuluhan dan komunikasi pertanian ini kami harapkan gitu ya nantinya akan bisa menjadi asisten peneliti, asisten manajer media, pastinya bisa menjadi penyuluh atau pemberdaya masyarakat, bisa juga menjadi pendidik atau guru serta menjadi aparatur muda. Kemudian apa saja sih gitu ya untuk tadi bisa mencapai profil-profil yang tadi, pengetahuan apa yang kemudian harus kalian miliki gitu. Ada 3 core utama sebenarnya. Yang pertama adalah pertanian, sosial ekonomi pertanian, dan penyuluhan dan komunikasi pertanian. Maka gitu yang pertama itu pertanian gitu ya. Pertanian, kalian harus mengetahui mengenai budidaya pertanian, mengenai hama penyakit, mengenai ilmu tanah sehingga pengetahuan pertanian akan diberikan pada tahun pertama, semester pertama. Kemudian ada pengetahuan mengenai sosial ekonomi pertanian. Ketika belajar di masyarakat, kalian harus mengetahui terkait dengan kondisi sosial di masyarakat dan juga ekonominya. Kemudian kalian belajar tentang penyuluhan dan komunikasi pertanian, bagaimana mendekati masyarakat agar masyarakat itu mau memanfaatkan inovasi. Nah, yang terakhir terkait juga dengan inovasi dan juga terkait dengan cara atau media mendekati masyarakat, maka pengetahuan tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi kunci di dalam pembelajaran di program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian. Tadi adalah pengetahuan, kemudian keterampilan gitu ya. Keterampilan yang harus dimiliki pastinya adalah keterampilan komunikasi, inovasi, dan teknologi pertanian. Kalian sudah mengetahui tentang pengetahuan pertanian, kemudian mengetahui tentang inovasi dan teknologi tepat guna di bidang pertanian, maka keterampilan yang harus kalian miliki adalah mengkomunikasikan inovasi dan teknologi pertanian tersebut. Selain itu, kalian juga harus memiliki keterampilan sosial ekonomi tadi. Jadi mengetahui bagaimana memiliki keterampilan bagaimana menganalisis gitu ya, menganalisis kondisi sosial di masyarakat. Kemudian keterampilan yang selanjutnya adalah manajemen penyuluhan. Apa itu manajemen penyuluhan? Yaitu merencanakan, mengevaluasi, melakukan administrasi terkait dengan kegiatan penyuluhan pertanian dan komunikasi, penyuluhan dan komunikasi pertanian. Selanjutnya adalah keterampilan untuk memainkan peran sebagai penyuluh gitu ya. Jadi penyuluh itu mempunyai banyak peran, salah satunya atau salah banyaknya gitu ya, itu ada edukator, ada komunikator, organisator, kemudian motivator, ada fasilitator, dan juga ada katalisator. Nah, peran-peran itu yang kemudian nanti harus kalian miliki ketika belajar dan kemudian lulus dari program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian. Keterampilan apa lagi? Yang pasti adalah keterampilan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Bagaimana kemudian penyuluh itu bekerja, mereka tidak lepas dari teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya yang terakhir adalah ketika kita mendekati masyarakat, pastinya banyak stakeholders, banyak pemangku kepentingan gitu ya, banyak orang yang kemudian berkepentingan dengan masyarakat, sehingga kita harus mensinergikan, mempunyai keterampilan untuk mensinergikan stakeholder yang ada di penyuluhan maupun di masyarakat itu sendiri. Karena gitu ya, karena seorang penyuluh itu bisa menjadi agen perubahan, bisa menjadi orang kunci, bisa menjadi pelita bagi masyarakat yang didampinginya, maka tadi keterampilan tadi harus dimiliki. Dan juga lulusan dari prodi ini harus bisa atau harus mempunyai kemampuan, yaitu yang pertama adalah menjadi fasilitator.
yang menghubungkan antara sumber inovasi dengan masyarakat pertanian. Kemudian menjadi katalisator, mempercepat gitu ya, mempercepat pengembangan inovasi yang berbasis kearifan lokal di dalam masyarakat. Mampu kemudian lulusan prodi ini menyinergikan tadi ya peran para pemangku kepentingan di dalam pemberdayaan masyarakat, serta pasti dan harus gitu ya menjadi penggerak komunitas pertanian dengan memanfaatkan ICT atau TIK dalam pertanian. Itu adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa di program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian. Kemudian cara belajarnya seperti apa gitu ya, cara belajarnya seperti apa, apalagi sekarang ini adalah semuanya itu berbasis daring dan juga ada kebijakan terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sebelum kita ke arah Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kalian harus mengetahui terlebih dahulu bahwa sistem perkuliahan kita adalah SKS gitu ya. Ada SKS yang artinya ada mata kuliah wajib, ada mata kuliah pilihan. Nah, di sini yang membedakan dengan adanya kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah kalian akan diminta untuk memilih mata kuliah pilihan, bisa di luar program studi di dalam perguruan tinggi ataupun juga di luar perguruan tinggi kita sendiri, artinya di luar UGM. Selain itu juga diminta untuk melakukan pembelajaran di luar kampus. Artinya kalian bisa melakukan program magang, kemudian pertukaran pelajar, kemudian pengembangan masyarakat dan lain sebagainya pada semester 6 dan semester 7 gitu. Nah, mata kuliah wajib ini nanti silahkan kalian lihat sendiri gitu ya. Ada mata kuliah wajib universitas, ada mata kuliah wajib fakultas, ada mata kuliah wajib fakultas dari masing-masing program studi, ada mata kuliah wajib departemen, dan ada mata kuliah wajib program studi. Tapi kemudian ada mata kuliah pilihan yang tadi sebanyak 64 SKS yang dilakukan bisa di dalam maupun di luar program studi. Selain itu kalian juga masih wajib KKN. Sehingga untuk lulus itu maksimal adalah 148 SKS, minimal 144 SKS. Kurang dari itu kalian nanti tidak akan bisa lulus. Gitu, seperti itu. Nah, ini adalah mata kuliahnya, silahkan dicermati sendiri, saya tidak akan menyebutkan satu persatu. Yang jelas pada semester 6 kalian diminta untuk kalau bisa magang di luar kampus. Kemudian setelah itu melakukan skripsi dan KKN gitu. Oke, selanjutnya gitu ya. Bagaimana sih proses pembelajaran di sini gitu. Kalau proses pembelajaran sebelum adanya corona gitu ya, sebelum adanya COVID-19, pembelajaran tatap muka itu selalu kita bersifat interaktif, problem based learning, project based learning. Bisa kalian lihat dari gambar yang ada di layar ini, di video ini. Nah, kemudian setelah adanya COVID-19 ini dengan ada pembelajaran daring, apakah berubah? Tidak gitu ya. Jadi tidak akan berubah. Interaktivitas gitu itu tetap kita lakukan. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa menggunakan gitu ya Classroom, media pembelajaran online, bisa menggunakan Google Classroom. Ini contohnya misalnya. Jadi kegiatan ini tetap diskusi kelompok dengan tadi memanfaatkan media online, ataupun kalau tadi dengan Google Classroom bisa juga dengan ELO, e-learning open for knowledge sharing, yang itu dikembangkan oleh UGM sendiri. Artinya gitu kan, kalian tidak perlu khawatir gitu bahwa pembelajaran ini tetap mengasah kalian untuk tetap memberikan pemikiran, kemudian ide-ide kreatif, kontribusi kalian pada pengembangan ilmu dan juga pengembangan di masyarakat melalui media-media yang kita gunakan gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya juga kita gitu ya, kita sebenarnya mempunyai studio gitu ya, studio Agrisia. Dan studio ini juga semakin berkembang dengan adanya
COVID-19 ini kita studio ini menjadi studio pembuatan video pembelajaran, dan disinilah kita para dosen itu nanti berkreasi di studio-studio ini, dan hasilnya itu nanti bisa dilihat di Agrisia Channel, ataupun nanti bisa kita linkkan gitu kan video-video pembelajaran yang ada di Agrisia Channel untuk nanti kalian pelajari. Jadi Agrisia Channel ini ya, kalau kalian ingin lihat gitu ya, ini YouTube-nya maupun Spotify-nya tadi juga bisa dilihat di situ, ada YouTube dan ada Spotify-nya, namanya Agrisia Channel gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau sudah tadi pembelajaran di dalam kelas, apakah mungkin kalian melakukan student exchange? Mungkin sekali, apalagi dengan tadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu ya. Dan Fakultas Pertanian telah memfasilitasi program pertukaran pelajar dengan menggunakan skema AIMS. Jadi dari prodi PKP ini yang sudah pernah gitu ya, angkatan 2000 pada tahun 2017 itu Mbak Ama Hedi Royani, sekarang sudah sarjana pertanian. Tahun 2019 kemarin itu ada Mas Akbar Kurniawan, tahun 2019 juga ada Mas Novam Triwikarno ke Thailand dan Mas Akbar itu ke Korea. Student exchange itu sangat difasilitasi oleh kami atau oleh Fakultas Pertanian. Nah, selanjutnya juga apakah bisa lulusannya itu studi lanjut di luar negeri gitu ya? Bisa. Kami bisa menyampaikan bahwa itu bisa terjadi, dan asalkan ada usaha yang keras gitu ya. Jadi ada Mbak Andina Ratri, ada Mbak Yuhan Farah Maulida yang sekarang sudah menjadi dosen, itu ya, ada di Belanda, di Australia, bahkan ada yang di Amerika gitu ya, Mas Syukron, Mbak Maula Paramita itu di Belanda. Jadi kalaupun misalnya tidak bisa studi lanjut di luar negeri, bisa saja studi lanjut di dalam negeri. Kita punya S2 PKP di Sekolah Pasca Sarjana UGM. Jadi jangan khawatir ya, setelah belajar, setelah lulus dari S1 pun kalian masih bisa melakukan studi lanjut di bidang penyuluhan dan komunikasi pertanian. Ini adalah kiprah-kiprah para alumni kita gitu ya. Ada yang menjadi penyuluh, ada yang menjadi pendidik, ada yang menjadi asisten media, dan ada yang bisa menjadi peneliti gitu, seperti itu. Nah, itu tadi paparan dari saya, Ketua Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Di sini saya ingin menekankan kepada kalian semua gitu ya, bahwa apa yang kalian raih di masa kini itu adalah apa yang kalian impikan di masa lalu. Artinya apa? Hari ini itu adalah mungkin adalah mimpi kalian di masa lalu. Setelah kita menjadi di masa kini gitu ya, apa yang akan kita raih di masa depan adalah usaha yang kita lakukan di saat ini, sehingga kita harus mengusahakan dengan sebaik-baiknya agar masa depan kita menjadi lebih baik. Nah, kalian sudah melakukan keputusan terbaik dalam hidup kalian saat ini, masuk ke Universitas Gadjah Mada. Tidak banyak orang yang bisa masuk di Universitas Gadjah Mada. Kalian adalah orang-orang pilihan gitu ya. Nah, sekarang saatnya kalian mengusahakan masa depan kalian di sini di Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, yang harus gitu ya kalian awali dengan niat, minta doa restu pada orang tua, dan semangat yang harus selalu dijaga. Walaupun perkuliahan itu secara online tidak pernah bertemu, tetapi semua kita desain untuk agar mahasiswa itu mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang sama, walaupun dibandingkan dengan yang kuliah tidak online gitu. Semangatnya harus dijaga, tidak ketemu dengan teman tidak apa-apa, sehingga kalian harus berkomitmen menyelesaikan tujuan kalian dengan cara yang sangat membanggakan. Caranya belajarlah dengan senang dan senanglah belajar gitu ya. Lakukan dengan penuh tanggung jawab serta berkeinginan untuk belajar sepanjang hayat. Demikian gitu ya yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Kita akan bertemu lagi di kelas-kelas virtual yang segera kita lakukan gitu ya. Saya tidak sabar bertemu dengan kalian, dan juga setelah ini ada beberapa welcoming speech gitu ya dari kakak tingkat kalian yang silahkan nanti bisa kalian dengarkan, sehingga kalian akan mendapatkan motivasi dan pemikiran baru terkait dengan program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian, cara belajar di sini, dan bagaimana cara meraih cita-cita kalian. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga
Tetap menjaga semangat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gamada, perkenalkan saya Ari Widya Handayani, angkatan 2005 dan lulus tahun 2009 dari Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada. Saat ini saya bekerja sebagai penyuluh di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Gorontalo di bawah Badan Litbang Kementerian Pertanian. Pengalaman saya berkuliah di PKP hingga saat ini masih sangat jelas teringat bahwa berkuliah di PKP sangat menyenangkan dengan bantuan dosen dan karyawan yang sungguh sangat kekeluargaan, teman-teman yang sangat membantu perkuliahan saya hingga saat ini. Selain itu, bidang-bidang kuliah yang saya dapatkan dari PKP sangat bermanfaat dalam pengembangan karir saya sebagai penyuluh, seperti pembuatan media, kemudian audio video, periklanan, itu sangat membantu sekali dalam kegiatan penyuluhan saat ini. Terima kasih. Halo Gamada Muda, perkenalkan saya Andina, saya PKP Angkatan 2011. Saat ini saya bekerja sebagai peneliti kebijakan publik. Menurut saya, pengalaman belajar di PKP itu seru banget. Kenapa? Karena belajar di PKP itu, kita nggak hanya belajar tentang teknis pertanian aja, tapi juga belajar tentang sisi humanis dan sosialnya. Jadi, menurut aku, belajar di PKP itu paket komplit. Dah! Halo Gamada, perkenalkan saya Wilda, PKP Angkatan 2012. Saat ini saya bekerja sebagai head sebuah produk digital yang menghubungkan petani langsung dengan konsumen akhir. Kami juga membangun sebuah platform atau ekosistem digital untuk petani. Pengalaman saya selama belajar di PKP UGM adalah saya mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu dasar, terutama untuk pengembangan masyarakat pedesaan. Nah, apalagi saat ini era digital. Hal tersebut sangat membantu saya. Terima kasih. Nama saya Muhammad Fahruri Ali, mahasiswa PKP Angkatan 2015. Penelitian saya tentang peran penggunaan internet dalam pengembangan ekowisata di Desa Langgran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul. Pengalaman saya selama berkuliah di PKP sangat menyenangkan dan membanggakan. Mendapatkan banyak teori dan praktek aplikatif tentang penyuluhan dan komunikasi dalam pertanian, serta ilmu pertanian yang lebih luas, ditunjang dengan fasilitas yang sangat baik dan tenaga pengajar yang profesional. Terdapat banyak pilihan mata kuliah yang menarik dan beragam kegiatan di luar kuliah seperti organisasi maupun unit kegiatan mahasiswa yang dapat digunakan mahasiswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan minat. Berkuliah di PKP sangat berguna untuk perkembangan perspektif dan perencanaan karir di masa mendatang. Terima kasih. Halo Gamada, perkenalkan nama saya Reski Putri Sulami, mahasiswa program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian Angkatan 2016. Bulan Juni kemarin, saya telah dinyatakan lulus dari program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian. Topik penelitian yang saya ambil sebagai syarat kelulusan adalah jaringan komunikasi kelompok minat padi Desa Sumber-Agung dalam informasi pemasaran ikan di Kecamatan Mawidan, Kabupaten Sleman. Penelitian ini dapat berjalan dengan lancar dan terselesaikan dengan baik karena adanya fasilitas serta dukungan berupa bimbingan maupun materi-materi yang diajarkan selama kuliah, baik dari dosen maupun dari teman-teman prodi. Selama belajar dan berdinamika di prodi PKP ini, saya merasa sangat berkembang karena pembelajaran di dalam kelas yang sangat menyenangkan, efektif, dan juga proaktif. Belajar di Fakultas Pertanian, khususnya di prodi PKP ini, tidak hanya diajarkan mengenai pertanian on-farm saja, akan tetapi juga diajarkan ilmu sosial, psikologi, pembangunan masyarakat, sehingga tidak hanya jiwa kritis saja yang diasah, akan tetapi jiwa sosial juga turut diasah. Berdinamika dan belajar di prodi PKP ini tidak hanya dalam kelas saja, akan tetapi PKP juga mempunyai wadah berupa korps asisten, kemudian studi club, lalu book club untuk mengembangkan diri mahasiswanya. Tidak terasa 4 tahun sudah saya lewati bersama dengan program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian ini. Tentunya banyak pengalaman berharga, menyenangkan, dan juga sangat berguna bagi kehidupan pasca kampus selanjutnya. Bagi Gamada, selamat berdinamika di PKP. Saya tunggu cerita baiknya ya. See you!
Halo Gamada, perkenalkan nama saya Novam Trikarno Putra, PKP Angkatan 2016. Kebetulan pada tahun 2019 saya diberi kesempatan untuk melakukan pertukaran pelajar ke Thailand. Menurut saya, belajar di PKP UGM itu kalian akan diberikan ruang yang sangat luas untuk berkembang dalam segala bidang. Selain itu, di sana kita akan bertemu dengan orang-orang yang hebat yang bisa kita jadikan teman kolaborasi dalam membangun masa depan bangsa. Terima kasih. Halo Gamada, saya Yarmana Rusia, PKP Angkatan 2017. Saya memilih PKP sebagai prodi pilihan saya dengan alasan yang pertama. Selain belajar pertanian, saya belajar tentang media, jurnalisme, periklanan, fotografi, videografi, dan lain-lain. Yang kedua, prospek kerja yang luas. Teman-teman bisa jadi tenaga penyuluh, bekerja di birokrasi, bekerja di bank, atau sebagai broadcaster, reporter, copywriter, sutradara, dan lain-lain yang tentunya di bidang penyiaran. Kemudian, pengalaman belajar saya selama di PKP tentunya sangat seru yang didukung oleh tenaga pendidik atau dosen yang mumpuni di bidangnya yang mampu mengajarkan pelajaran dengan metode yang menarik. Dan selain itu juga, di PKP ada asisten yang mampu mengarahkan dan membimbing praktikannya selama praktikum. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman Gamada semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Izaika Seni. Saya adalah mahasiswa PKP Angkatan 2018. Kenapa saya memilih PKP? Pertama itu karena saya menyukai bidang pertanian. Lalu saya tuh mikir jurusan apa ya yang juga menyangkut dengan ketertarikan saya di bidang komunikasi. Nah, lalu saya memilih jurusan PKP ini. Saya itu memilih PKP juga karena ngelihat cutting SMA saya juga masuk ke PKP ini. Setelah diterima di jurusan PKP ini, saya merasa senang karena saya tuh mendapat banyak pengalaman dan pembelajaran yang menyenangkan dan sangat berharga. Saya kasih tahu ya, pertama itu mata kuliah yang diajarkan di PKP itu menyenangkan dan sangat asik untuk dipelajari, seperti mata kuliah komunikasi massa, sosiologi pertanian, psikologi sosial, dasar penyuluhan dan komunikasi pertanian. Itu semuanya sangat menarik untuk saya untuk dipelajari. Kemudian di sini juga saya bisa berinteraksi dengan kakak tingkat yang sangat berpengalaman, dengan banyak pengalaman yang hebat-hebat tentunya, seperti ada yang pertukaran pelajar, ada yang melanjutkan studi lanjutan di luar negeri. Pokoknya saya melihat banyak kakak tingkat yang sudah sukses, sudah hebat-hebat, dan saya juga ingin mengikuti jejak kakak tingkat tersebut. Di sini juga saya mengikuti beberapa kegiatan seperti pameran, acara-acara lainnya, dan saya juga di sini berkesempatan untuk terdaftar sebagai asisten penyuluhan dan komunikasi pertanian. Halo Gamada, nama saya Erna, saya PKP Angkatan 2019. Alasan mengapa saya memilih PKP sebagai prodi saya ialah karena dari awal saya menyukai interaksi dan komunikasi dengan banyak orang di sekitar saya. Selain itu, saya juga tertarik dengan dunia pertanian karena saya beranggapan bahwa dunia pertanian itu akan selalu dibutuhkan karena kebutuhan pangan dunia itu akan terus selalu ada. Pengalaman belajar saya di PKP ialah saya merasa PKP itu adalah dunia saya karena banyak bicara, karena seru, dan belajarnya itu enjoy, tidak terlalu terasa memberatkan. Insya Allah seperti itu. Terima kasih, selamat ketemu teman-teman.